selanjutnya diberikan pikiran yang tenang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya minta satu orang untuk memulai. Tidak harus kebetulan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan dari kita masing-masing. Doa, mulai. Berdoa selesai. Oke, absennya dengarkan. Ada Irawan? Hadir. Ahmad Al-Farisi? Oke. Ahmad Al-Reza? Hadir. Anmangga Radika? Hadir. Oke, lanjut ya. Minggu lalu ada belajar kita yang teorinya tentang aritmetika kata ya, yang kita capai. Ya. Terus lanjut di praktek kemarin. Praktek kita masuk kepada ya mengidentifikasi komponen sama merangkai. Ya. Kalau yang nggak masuk berarti kemarin pergi. Jadi saya ingatkan kembali. Jadi hari Rabu bawa bajunya, jangan sampai nanti di hari Rabunya nggak bawa baju, nggak boleh lagi sama saya pergi. Ya. Kalau teori itu cuma 2 jam pembelajaran aja kita. Setelah itu lanjut kita banyakkan di prakteknya. Ya. Ini pelajaran yang minggu lalu, ya. Kita mau review dulu. Yang juga yang kita lakukan pada saat waktu praktek kemarin, mengidentifikasi komponen-komponennya. Ada yang ingat yang nomor 1? Magnet. Ya, magnet nama lainnya. Ada yang lain? Nomor 1 nama lainnya. Misalnya, ya, lain. Yang nomor 2 siapa tahu? T berapa? Ya, T50 perginya kemana? Kemana? Ingat? Kunci kontak. Oke. Lanjut nomor 3. Terminal berapa? 30. 30. Ya, 30. 30 perginya kan? Kaki. Kaki yang mana? Positif, negatif? Positif. Lanjut yang keempat. Terminal C. Perginya tuh mana? Ya. Oke, lanjut nomor 5. Coba kalian perhatikan. Yang warna kuning kemarin. Iya, apa? Ya, komutator ya, nomor 5. Nomor 6. Kemarin yang beras, yang cepat habis beras. Terus yang nomor 7. Grill coil. Nomor 8. Armatur. Nomor 9. Hari ini kita akan membahas nih. Kalau yang kemarin kita ada 7 indikatornya. Sekarang target kita cuma 4. Jadi dalam 2 jam ke depan ini target kita ke depan ada 4 yang harus kalian capai nantinya. Ini yang pertama apa? Tujuannya peserta didik dapat menjelaskan tujuan dilakukannya perawatan sistem starter. Ini yang pertama. Hari ini tujuan kalian itu harus tahu ngapain kalau sistem starter itu perlu dilakukan. Nomor 2, peserta didik sudah mengetahui handle. Oke, tahu handle? Tahu ya, kalau alat tangan ya yang digunakan. Nah, cakupan materinya nanti yang mau saya ajarkan kepada kalian itu tujuan perawatan sistem starter. Yang kedua mengetahui alat yang digunakan. Terus yang ketiga yang keduanya mengetahui tool dan alat ukur yang digunakan. Dan yang ketiga itu cara perawatan berkala. Nah, teknik nantinya untuk kita belajar ini problem seperti ini. Saya memberikan kepada kalian nantinya melemparkan suatu masalah yang terjadi pada sistem starter yang nantinya kalian diskusikan dengan anggota kelompok. Ya. Makanya di sini ada diskusi kelompok. Ingat, diskusi kelompok berarti penilaiannya adalah secara kelompok. Nah, di antara kelompok itu pasti nantinya yang paling aktif yang nilainya lebih tinggi. Ya, saya nggak melihat hasilnya, tetapi saya melihat keberanian kalian untuk menyampaikan pendapat. Ya, hasil kalian itu mau benar mau salah, saya nggak terlalu peduli.
Yang satu tulisan adalah kalian berani ngomong. Kita lihat. Berani menyampaikan pendapat kalian. Nah, ini teknik penilaiannya yang saya bilang tadi. Nanti ada penilaian individu atau pekerjaan rumah. Nah, sekarang kegiatan intinya kita membuat kelompok. Karena jumlah kalian ada 36, maaf ya, 31 yang hadir. Jadi pembagian kelompoknya kemarin saya pakai hitung. Kalau yang sekarang saya menentukan sendiri dulu. Ya. Ade Irawan, Alfarisi, Nureza. Ada 3 orang ya. Ade Irawan, Alfarisi, Nureza, Sofian, Sahril, Tegar. Itu kelompok 1. Ingat ya. Nah, kelompok 2. Kelompok 2. Ananda, Fadil, Hendra, Fadil, Hitam, Gofur, Reski, sama Sidik. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oke. Sekarang kalian bagi kelompoknya, kumpul per kelompok. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4 di belakang sudutnya 5. Oke, silakan. Waktunya sudah bisa mulai? Kita mulai ya. Oke, Pak. Ini ada masalah baru saya sampaikan. Masalah pertama, saya menyampaikan masalah. Ya, ini nona sini. Namanya nona sini ya. Tentang kamu yang bekerja sebagai seorang karyawan pada salah satu perusahaan batubara di Sebulu. Pada satu hari, ketika dia akan berangkat ke kantor, mobilnya mengalami masalah. Yakni motor starternya sama sekali tidak bisa hidup. Nah, adapun penyebab kerusakan yang sudah teridentifikasi di sini adalah seperti yang tertulis pada list di samping. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Jadi analisis yang pertama, identifikasi yang pertama itu karena motor starternya tidak hidup. Itu pertama armaturnya terbakar. Masih ingat armaturnya kalian kemarin? Ya. Terbakar. Kalau yang kemarin kalian buka uji, ada yang putus atau ada yang korslet, jadi dia terbakar sehingga dia tidak bisa hidup. Yang kedua, indikasi yang kedua, sekring putus. Ya. Sekring putus tahu ya? Ya. Jadi kalau sekring putus berarti rangkaian dari sistem kelistrikannya tidak bekerja. Ya. Ini yang kemarin kalian merangkai sistem kelistrikan, merangkai sekring ya. Fuse ya namanya, nama lainnya ya. Yang ketiga, burus pendek atau putus. Ya, kerasnya. Yang keempat, baterainya habis atau short. Dan yang kelima, sambungan terminal atau kelistrikan kendor atau lepas. Ini dia. Sebagai seorang pelajar, sebenarnya kalian pelajar ini kan kalian baru belajar ini di jurusan teknik kendaraan ringan. Pekerjaan yang pertama kali Anda lakukan di antara 5 ini adalah yang mana? Ya, kelompok silakan, kelompok dulu ya, supaya satu suara dengan kelompoknya. Karena di sini ada berikan alasan. Ya, diskusikan kelompoknya, waktunya cuma 1 menit. Nomor berapa kamu pilih? Saya memilih nomor 4, baterai habis atau soak. Alasannya? Karena sumber energi yang saya tahu, sumber energi listrik berasal dari aki. Sumber energi listrik dari motor starter berasal dari aki. Oke, kelompok 5 dia pilih nomor
nomor 4, baterai habis atau nol. Ya, lanjut. Yang ini permasalahannya, makanya sini saya tulis ada beberapa masalah sebenarnya yang kita temui ya tentang sistem starter ini. Nih, yang pertama, ya, pernahkah Anda waktu menghidupkan mobil susah di starter? Tidak pernah, karena nggak punya mobil. Ya. Tapi kalau motor, sering. Ya. Anggap aja benar-benar punya mobil nanti ya. Pernahkah Anda mendengar suara kontak atau cek flag ketika di starter? Ya, ini dia susah. Misalnya, umumnya ketika kalian tekan starter, nggak langsung putar dia, kayak bentuk dulu, cek flag gitu. Terus starter lagi dipukul sedikit baru dia mau. Ya. Yang ketiga, pernahkah menandak mendorong mobil karena starter tidak berfungsi? Ya, jadi udah dicoba starter tapi putaran lambat, mau nggak mau cari daerah turunan, dorong mobil, masukkan gini, langsung dilepas kopingnya otomatis supaya hidup. Ya kan? Pernah? Pernah ya? Hah? Ada? Jawabannya ada? Karena ini masalahnya, tidak pernah dilakukan perawatan berkala pada komponen sistem starter atau pada rangkaian. Jadi masalah yang timbul yang 4 tadi yang saya contohkan itu masalah inti masalahnya di sini. Tidak pernah dilakukan perawatan berkala pada komponen dari sistem starter. Nah, ada beberapa komponen yang harus dilakukan perawatan berkala sehingga sistem starter itu bekerja secara optimal. Ya, di antara beberapa komponen itu yang sering yang harus kita periksa adalah seperti yang kita diskusikan di masalah 1 dan 2 tadi. Apa? Yang sering kejadian di masalah 1 dan 2 tadi? Aki yang soal. Ya. Kadang-kadang itu sering dilalaikan oleh orang. Nah, di sini nanti kalian akan mendiskusikan, ya, ada 7 buah pertanyaan yang kalian diskusikan. Yang pertama nantinya, mengapa perlu dilakukan perawatan sistem starter? Ya. Yang kedua, kapan perawatan sistem starter itu dilakukan? Yang ketiga, komponen sistem starter apa yang diperiksa untuk dilakukan perawatan? Tadi komponen yang diperiksa apa yang pertama? Aki dan setring. Berikan alasanmu. Nah, tadi kalau misalnya kalian presentasi tadi penyampaian pendapat itu sudah nyambung sedikit jawabannya. Ya. Bagaimana cara melakukan perawatan komponen tersebut? Ya, kalau setring gimana? Tadi cara merawatnya. Kalau baterai, bagaimana cara merawatnya? Diskusikan nanti. Tiga ya. Jadi di antara ini dia nomor 4 ya. Iya. Salah satu komponen sistem starter apa saja yang bisa dilakukan perawatan? Tadi mana? Dari masalah tadi apa yang diperiksa? Banyak. Ini sama ya, jadi di situ komponen sistem starter yang diperiksa adalah sekring atau baterai. Nah, alasannya kenapa? Itu performa mesin ketika di kondisi optimal. Jadi kalau kalian merawat, kondisi mesin itu akan optimal. Nah, secara yang apa yang bisa kamu lakukan selain merawat supaya mesin
bertujuan melakukan perawatan berkala, yaitu untuk mengembalikan performa mesin agar mendekati kondisi spesifikasi semula. Oke, yang kelompok 2. Kamu ngerti ya gitu? Mana teman-teman kamu nggak setuju? Ya. Jadi kelompok 2 itu hasil diskusinya. Mengapa perlu dilakukannya perawatan sistem starter? Yaitu agar kondisi atau sistem starter dapat bekerja secara optimal. Sampai kelompok 1, apakah hasil dari diskusi yang diutarakan oleh kelompok 2 berbeda yang kamu miliki atau sama? Atau kamu dapat menyampaikan hasil pendapat kamu sendiri? Ayo silakan kelompok 1 supaya biar kita bisa ngambil kesimpulan. Ini masih Pak. Nah, berdiri dari posisi aja. Berdiri. Langsung coba aja Pak. Oke. Perawatan sistem starter dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan performa atau kemampuan sistem starter pada kondisi optimal. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan pada komponen lainnya. Oke, ada tambahan ya. Jadi dari kelompok 2 itu mengatakan supaya kondisi mesin bisa optimal. Kelompok 1 menambahkan juga bahwa untuk mencegah kerusakan pada komponen-komponen lainnya. Berarti sudah dapat 2 hasil diskusi saya. Ya, dari 2 kelompok. Ya. Jadi ada 2 kesimpulan yang didapat oleh teman-teman kalian. Yang pertama, untuk mengembalikan mesin pada sistem starter pada kondisi yang optimal. Ya, itu tujuan kita melakukan perawatan sistem starter. Yang kedua adalah mencegah kerusakan komponen-komponen lain. Nah, komponen-komponen lain itu apa? Itu yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, sertifikat, api soal, kabel rekor, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu dia. Oke, jelas? Nah, ini jawabannya bervariatif. Tapi kalau jawaban bisa kita bahas sekaligus. Nomor 3. Komponen sistem starter apa saja yang diperiksa dilakukan perawatan? Berikan alasan umum. Aki. Alasannya mengecek air aki serta mengecek tegangan listrik pada aki dan membersihkan bagian-bagian aki yang berkarat. Tiga memilih bahwa komponen starter apa saja yang diperiksa untuk dilakukan perawatan sistem starter. Jadi dia memilih yang harus dilakukan pada sistem starter itu yang harus dilakukan perawatan adalah akinya. Ya, alasannya mengecek air aki dan bagian yang berkarat. Ada yang lain kelompok 1, 2, 4, dan 5. Oke, silakan kelompok 4. Alasannya? Alasannya karena aki adalah sumber semua aliran listrik, oleh karena itu harus dilakukan perawatan secara berkala pada aki. Jika tidak, aki akan selang atau rusak. Ini kelompok 4 ya? Kelompok 4 itu dia memilih aki juga, tetapi alasannya sumber arus listrik. Kalau nggak diperiksa, dia akan selang sehingga mengambil nantinya kinerja dari starter. Yang kelima apa saja yang diperiksa untuk dilakukan perawatan. Sebenarnya banyak yang diperiksa. Ya, kalian bisa ada 3 komponen yang bisa kalian periksa. Yang pertama itu aki, ya. Yang kedua itu kering. Yang ketiga soket-soket. Nah, itu bisa kalian periksa. Kayak ini kesimpulannya, ya, karena kalian memilih aki, hampir semuanya memilih aki, ya. Ada beberapa alasan yang sudah saya tulis di depan, ya. Di sini langsung saya simpulkan aja. Kenapa harus aki, ya? Karena ini fungsi aki itu adalah sebagai sumber sumber energi listrik untuk menggerakkan starter. Nah, kalau seandainya energi listrik itu tidak ada, maka starter tidak akan bisa berputar. Ya, kalaupun ada, ya energi listriknya ada tapi lemah atau tidak kuat, maka starter akan berputar dengan berat atau lambat. Seperti masalah yang nomor 2 tadi.
yaitu kalian mengukur kemampuan dari diri kalian sendiri. Kemampuan diri ini gimana? Hasil dari diskusi kalian itu apakah masuk nyantol di otak atau enggak? Ya, seperti yang tadi saya bilang bahwa kita itu memulai dengan start yang sama, tapi belum tentu nanti yang finish itu sama. Pasti ada yang mulai. Saya mulai ya. Yang ini kan. Udah ya, stop ya. Gerak sama Sidik Nur Yahya. Ya, ringkasan, ya. Ringkasannya jadi tujuannya dilakukan untuk evaluasi, ya. Selanjutnya juga dilakukannya perawatan kesehatan. Lihat perhatikan sebentar. Itu ada dua tadi, memberikan performa mesin atau kemampuan mesin dalam kondisi optimal. Yang kedua, mencegah terjadinya kerusakan pada komponen lainnya. Kedua. Next. Terus. Ya. Patah sendiri. Sehari udah mau patah hari. Nah, yang kedua, ini alat yang digunakan mestinya ketika kalian praktek. Jadi hari Rabu, saya mengingatkan kita praktek dengan menggunakan 3 alat ini. Yang pertama itu multi, yang kedua hidro, yang ketiga baterai dasar. Jadi saya ingatkan kembali, mohon wajib bawa baju praktek di hari Rabu. Ya. Pertanyaannya, ya. Ini untuk pen nanti saya kirimkan lewat WA. Tugasnya secara online. Itu kan tugas harian, ya. Sama saya kan? Ya. Iya. Nanti atau besok saya kasih. Gak banyak. Kalau saya itu paling cuma soal aja. Ya. Jelas. Apakah nanti bisa saya kirimkan pakai Google Form? Kalau Google Form kan saya bisa menjawab aja kan ya? Yang mana yang lebih jelas nanti ya? Oke. Ada maksudnya? Tidak ada? Oke. Oke, sebelum kegiatan saya akhiri ya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang diberikannya. Ya, dengan membacakan yang muslim silakan dengan membaca hamdalah. Saya kalau misalnya ada salah dalam penyampaian kata, ya, berikan jadwal pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.